Selamat malam sahabat-sahabat setia Night Call program Departemen Pelkes GPIB. Saya Pendeta Minita, Wongo Damping, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jatipon Bekasi. Senang berjumpa dengan saudara kembali. Sebelum kita memasuki peraduan di malam hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Allah yang baik, di dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menyertai kami di sepanjang kesibukan hari ini. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu dalam urapan Roh Kudus yang memampukan kami untuk mengerti kehendak-Mu dan dengan sukacita melakukannya dalam hidup beriman kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan kita 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11 demikian. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain. Tetapi berjaga-jagalah dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam. Dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar. Berbaju sirahkan iman dan kasih dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikian pembacaan Alkitab. Saudara-saudaraku yang kekasih, pekerjaan menunggu adalah yang paling membosankan. Kita bisa dibuatnya terlena dan tertidur. Apalagi menunggu kedatangan hari Tuhan. Tidak ada satupun yang tahu. Yesus pernah mengatakan seperti ini, tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Matius 24 ayat 43. Dan Yesus katakan lagi bahwa hari Tuhan, hari kedatangan anak manusia itu seperti pencuri di malam hari, tidak terduga. Dan oleh sebab itu Paulus katakan dalam bacaan kita di ayat 2, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Paulus tegaskan kepada jemaat di Tesalonika bahwa Yesus pasti datang. Hari Tuhan pasti datang. Oleh karena itu mereka harus berjaga-jaga. Saudaraku, firman Tuhan di malam hari ini mengingatkan kepada kita Tuhan Yesus pasti datang. Walau kita tidak tahu kapan waktunya. Dan oleh karena itu kita harus berjaga-jaga. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa berjaga-jaga? Di dalam ayat 8b, Paulus katakan yang pertama, baiklah kita sadar. Sadar bahwa kita sekarang ini ada dalam penantian kedatangan Yesus. Oleh karena itu kita jangan sampai kita terlena. Kedua adalah berbaju sirahkan iman dan kasih. Paulus menggambarkan
iman dan kasih seperti baju sirah yang memberikan perlindungan dari yang jahat, menjaga kita dari berbagai ketidakpastian dalam hidup ini. Dan yang ketiga adalah berketopongkan pengharapan keselamatan. Ketopong itu seperti helm yang melindungi kepala. Artinya melindungi apa yang kita pikirkan tentang pengharapan keselamatan itu terjaga di dalam kehidupan kita. Sehingga kita dapat mengerjakan apa yang Dia inginkan di dalam kehidupan kita. Dia ingin kita selamat. Dan ayat 9 katakan, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan demikian pikiran, iman, perbuatan kita tertuju kepada Tuhan Yesus dalam proses penantian hari kedatangannya. Saudara-saudaraku yang kekasih, di tengah situasi COVID, kehidupan harus berjalan normal dengan tatanan atau cara hidup yang baru. Life must go on. Let's enjoy and do the best. Kita jalani masa penantian ini secara aktif dan produktif, hasilkan kebaikan, keindahan, bersama dengan Tuhan bagi sesama. Kita harus siap memasuki new normal dengan pikiran yang positif, percaya kepada Tuhan Yesus dan terus mengerjakan perbuatan kasih yang abadi dari Tuhan. Perbuatan kasih yang menjaga dan merawat kehidupan bagi sesama dan dunia di mana kita berpijak. Apapun yang kita katakan dan yang kita lakukan harus pro kepada kehidupan. Dengan demikian kita akan merasakan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Bersama Dia kita akan mampu. Bersama dengan Dia ada sukacita dan jalan keluar. Percayalah saudaraku. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, di malam ini kami memohon hikmat, kebijakan yang berasal daripada-Mu, supaya kami memiliki kecerdasan menjalankan dan menghadapi kehidupan saat ini yang menghadirkan kebaikan di tengah tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, yang menghadirkan kehidupan damai sejahtera. Sebagai pemerintah dan semua aparatnya yang berada di ibu kota, kota-kota lainnya, dan desa-desa, khususnya Bapak Presiden dan Wakil Presiden, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, agar dapat menyelesaikan setiap persoalan untuk kebaikan bagi seluruh rakyat yang dipimpinnya. Gereja dimanapun, khususnya GPIB, Majelis Sinode BP Mupel di 26 provinsi, dan Majelis Jemaat dan seluruh jemaatnya, dimanapun mereka berada, agar mereka terus berada dalam sayang Tuhan dan menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah lewat persekutuan, pelayanan, dan kesaksian yang mereka kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kami berdoa untuk Satgas COVID-19 Sinodal, Satgas COVID-19 di wilayah Mupel. Biarlah Tuhan berkati semua usaha dan kerja mereka untuk membantu sesama yang mengalami kesusahan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara seiman setanah air yang terpapar COVID-19, dan khususnya juga rekan-rekan kami, para pendeta yang masih dalam perawatan oleh karena sakit. Engkau mau jamah mereka dan sembuhkan mereka. Kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing, berikanlah kepada kami jalan keluar yang terbaik di setiap permasalahan kehidupan, dan kami selalu mau mengucap syukur kepadamu dalam segala keadaan. Berkati kami dan lindungi kami dari yang jahat dan sakit penyakit, jadikan hidup kami
lebih berarti lagi bagi sesama, lebih daripada sebelumnya. Sehingga kehadiran kami dimanapun dan dalam perjumpaan dengan siapapun selalu menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Saudaraku yang kekasih, demikianlah perjumpaan kita di malam hari ini. Tuhan Yesus pasti datang dan berjaga-jagalah dengan mengerjakan keselamatannya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita selalu.